Prediksi PKPM UTBK 2026 bukan bocoran, part 2. Oke, nah di sini ada aku sajikan 10 soal. Jadi nanti ada soal PK dan PM ya. Nah, dan ini bukan bocoran ya. Oke, nah langsung aja kita ke soal nomor 1 ya. Nah, di nomor 1 ini materinya tentang kombinatorika. Ini banyak banget kemarin yang request ya untuk dibanyakin soal kombinatorika. Nah, jadi di sini ceritanya ada suatu sekolah membentuk suatu delegasi yang mana di kelas tersebut tuh ada kelas 10-nya ada 4 siswa ya. Untuk yang delegasinya 5 siswa untuk kelas 11, 6 siswa untuk kelas 12. Kemudian akan dipilih ketua, wakil, dan sekretaris. Wah, ini pasti sering ya muncul di sekolah soal ini. Nah, kemudian, ini yang bedakan. Ini ada syarat ya. Jadi syaratnya adalah si ketua tadi itu kelasnya harus lebih tinggi dari kelas wakil ketua dan sekretaris. Ibaratnya ketuanya itu kakak kelas ya. Nah, kayak gitu itu syaratnya. Nah, langsung aja. Ini kan dia membandingkan P ya. P itu banyak kemungkinan susunan pimpinan. Di sini pilganya sudah yang terbaru. Nah, tipenya. Oke, langsung aja karena kita di sini akan dibentuk ketua, wakil, dan sekretaris. Ya udah kita bikin aja di sini 4 kotak ya. Gak perlu rapi-rapi kotaknya. Nah, kemudian di sini ibaratnya ketua, wakil, di sini sekretaris. Nah, kemudian di syarat itu kan ketua harus lebih tinggi. Nah, berarti kan ketua misalkan di kelas 12 ya. Nah, berarti wakilnya itu boleh kelas 11. Nah, kelas 10 juga boleh ya. Begitu juga untuk sekretaris nih. Berarti boleh kelas 11 atau 10. Nah, kemudian, selain ini ada lagi ya kemungkinan yang lain. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, bisa jadi si ketua itu kelas 11. Nah, otomatis wakil sekretarisnya itu kelas 10 kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kita isi semua kemungkinannya ya. Nah, yang pertama untuk ketua. Nah, ketua kan kelas 12 ya. Nah, kalau kita lihat sini kelas 12-nya ada 6 siswa, ya udah kita tulis 6 di sini. Kemudian untuk wakil kan bisa kelas 11 atau 10. Nah, berarti tinggal jumlahin 5 tambah 4 berarti jadinya 9. Nah, kemudian dari 9 orang nanti kan udah dipilih 1 jadi wakil, berarti sisa 8. Nah, ini tinggal dikali ya. Nah, ini kalau dikali itu dapatnya 432. Nah, kemudian untuk kemungkinan kedua, ini sama ya. Nah, kelas 11 berarti di sini ada 5 orang. Ya udah berarti sini 5. Kemudian kelas 10 ada 4 berarti 4 dipakai 1 sisa 3. Tinggal kalikan. Nah, ini dapatnya adalah 60. Nah, kemudian langkah terakhir tinggal kita jumlahin, berarti kita peroleh 492. Nah, sekarang kita bandingkan nih dengan P dan Q ya. Kan P-nya 492, Q-nya itu 432. Nah, berarti dari sini P-nya lebih besar dari Q ya. Karena lebih dari berarti ada proses tambahan ya. Kita harus ngecek P dengan 2Q nih. Nah, ini kan kalau dikali 2 si Q-nya kan jadi 864 ya. Jadinya lebih kecil nih P-nya. Nah, maka dari itu berarti jawabannya itu adalah B. Seperti itu. Nah, sudah. Seperti itu. Gampang ya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya kelihatan susah tapi sebenarnya gampang ya. Karena kita harus nemuin polanya. Jadi ada dikasih sebuah persamaan di sini. Kemudian dia nyari nilai dari 3x min 3 pangkat 2 sampai seterusnya. Nah, ini tipe yang membandingkan P dengan Q lagi. Nah, langsung aja. Yang pertama di sini kita jabarkan dulu yang persamaan ini ya. Nah, ini kan misalkan nih di persamaan ini ada 2 nih. Berarti kan 2-nya bisa kita difaktorkan ya, ibaratnya keluar dari circle 2-nya. Nah, begitu juga untuk si 5 ya. Nah, gitu. Sehingga kita peroleh misalkan aku sederhanain x min 1 nggak usah diapa-apakan. Kemudian ditambah. Nah, di sini ada 2 ya. Nah, 2-nya keluar berarti jadi 2. Kemudian sisa x min 1. Nah, kemudian nih masih ada pangkat 2-nya ya. Nah, kemudian kita lanjut di 5 nih. 5 juga sama ya. 5-nya keluar. Nah, berarti jadinya ditambah 5, kemudian sisanya x min 1 dipangkatin 2 ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini sama dengan 18. Kemudian, langsung kita jabarkan. Berarti ini jadinya x min 1 pangkat 2 ditambah, 2 dipangkatin 2 jadinya 4 ya. Berarti 4 x min 1 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 itu 25. X min 1 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, sekarang tinggal dijumlahin nih. Kan sama-sama x min 1 ya di sini ya. Nah, berarti tinggal jumlahin. Ini kan nggak ada angkanya nih. Berarti ini sebenarnya angka 1 ya. Kayak gitu. Berarti 1 tambah 4 tambah 25 itu jadinya 30.
Kemudian 30 X min 1 pangkat 2 sama dengan 18. Artinya X min 1 pangkat 2 sama dengan 18 per 30. Nah, kalau dikecilin, berarti jadinya 18 bagi 3 itu, bagi 6 deh ya. 18 bagi 6 itu adalah 3 per 5. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langsung nih kita cari si P-nya ya. Nah, P di sini, nah ini beda ya dengan P apa ya. Nah, di sini kan P-nya ada 3X min 3. Oke, langsung aja biar cepet ya. 3-nya aku keluarkan. Berarti sisa X min 1 dipangkatin 2 ditambah 4X min 1 pangkat 2. Berarti jadinya 9X min 1 pangkat 2 ditambah 16X min 1 pangkat 2. Berarti jadinya 25X min 1 pangkat 2. Sama dengan 25, di sini ada X min 1, X min 1-nya kan udah dapat nih. Yang pangkat 2 yaitu 3 per 5 ya. Berarti sini kali 3 per 5. Kemudian coret 25 bagi 5 berarti 5. Nah, sehingga tersisa jawabannya adalah 15. Nah, karena Q-nya juga 15, berarti jawabannya adalah C. Sudah, sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini materi kombinatorika lagi. Jadi ada terdapat 8 kartu. Nah, jadi ada beberapa nomor ya kartunya. Nah, kemudian langsung aja kita cek pernyataan 1. Nah, ini banyak keseluruhan susunan adalah 5040. Nah, berarti langsung aja nih kita susun ya. Ini kan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kartu. Oh iya, sudah dikasih tahu ternyata. Nah, berarti jadinya 8 faktorial per angka yang sama. Di sini kan satunya 2, berarti 2 faktorial. Kemudian 2-nya juga sama, 2 faktorial lagi. 4-nya ada 2, 2 faktorial lagi. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, nanti kalau dihitung dapat jawabannya itu adalah 5040. Nah, tinggal dihitung aja ya. Karena kan nanti 2 kali 2 kan 4 kali 2 8. 8-nya dicoret nanti sama aja dengan 7 faktorial. 7 faktorial 5040. Jabarkan manual juga boleh ya. Nah, sehingga pernyataan 1 itu benar. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua ya. Nah, di pernyataan yang kedua, nah di sini ada syarat yaitu si genap harus bersebelahan. Nah, ibaratnya yang genap kita kumpulin dulu ya. Ada 2, ada 2, ada 4, ada 4, ada 6. Nah, kita kunci nih jadi satu circle di sini. Kemudian tersisa berarti ada 1, 1, 5. Nah, ini berarti sendiri ya, nggak ada circle. Nah, kemudian baru kita acak-acak nih, kan ada 4 kotak ungu berarti 4 faktorial per ada kotak yang sama yaitu 1 berarti bagi 2 faktorial. Kemudian kali baru yang lebih dari 1 anggota ya. Ini kan ada 5 faktorial per 2-nya ada 2 berarti 2 faktorial, 4-nya ada 2 berarti ini 2 faktorial juga. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, nanti ketemu jawabannya itu adalah 360. Nah, berarti pernyataan 2 itu salah ya. Kemudian pernyataan 3. Pernyataan 3 di sini ganjil, harus bersebelahan. Sama kayak pernyataan 2 ya. Berarti 1, 1, 5. Nah, ini dijadiin satu circle. Nah, berarti sisanya itu ada 2, ada 2, ada 4, ada 4, ada 6. Nah, ini jadi satu kotak nih. Nah, sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak ya. Berarti 6 faktorial per ada kotak yang sama nih dalamnya, yaitu ada yang 2 nih, berarti 2 faktorial. 4-nya juga ada 2, berarti 2 faktorial. Nah, kemudian dikali si 115. Nah, ini berarti kan jadinya 3 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, nanti jawabannya ketemu tuh 540. Nah, berarti pernyataan 3 itu salah ya. Nah, kemudian cek lagi pernyataan 4. Nah, pernyataan keempat sini banyak keseluruhan susunan dengan syarat susunan kartu diawali dan diakhiri dengan nomor 1. Nah, jadi ibaratnya satunya itu sudah kita kunci ya. 1 di awal, 1 di akhir. Nah, berarti satunya kita coret ya. Nah, tersisa itu ada angka 2, 2, 4, 4, 5, 6. Nah, artinya kita sama aja nih sedang mengacak-acak yang aku tandain warna biru ini ya. Nah, berarti kan di sini ada 2, 4, 6, ada 6 faktorial per huruf yang angka yang sama ada 2, berarti 2 faktorial, 4-nya juga ada 2, kan berarti 2 faktorial. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, nanti ketemu itu jawaban akhirnya adalah 180. Nah, berarti pernyataan 4 salah juga. Nah, itu langsung aja ya aku skip yang hitung faktorialnya biar cepet. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4. Oh ya, sebelumnya nih berarti jawabannya ada satu aja yang benar ya, jadi B. Oke.
Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 masih kombinatorika juga tentang nyusun kata sandi ya. Jadi sini ada si Ahmad. Ahmad ingin membuat sebuah sandi terdiri dari 5 huruf berdasarkan huruf-huruf penyusun namanya. Nah, yaitu si Ahmad tadi ya. Nah, kemudian, langsung aja nih, banyak pilihan kata sandi. Berarti pernyataan satu itu yang tanpa syarat. Nah, berarti kita sama aja sedang mengacak-acak huruf dari kata Ahmad. Nah, berarti di sini berarti ada 5 huruf, berarti 5 faktorial per huruf yang sama ada A ya, 2, berarti bagi 2 faktorial. Nah, berarti jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Coret 2 faktorialnya, berarti jadinya 60. Nah, berarti pernyataan 1 itu salah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua. Nah, di sini ada syarat nih. Vokalnya saling berdampingan. Nah, huruf vokal itu ada A doang ya. Jadi A-nya dikunci di sini. Nah, berarti sisa huruf H, M, D. Ya udah, kita jadiin satu kotak. Mirip kayak nomor 3 tadi ya. Nah, artinya di sini ada 4 kotak, berarti 4 faktorial. Ternyata di sini nggak ada kotak yang anggotanya sama ya, berarti sudah. Oh, kemudian baru si A nih. Nah, ini kan kalau A ditukar, kan tetap AA juga ya. Nah, makanya nggak perlu dikali 2 faktorial atau apa ya. Jadi cukup 4 faktorial aja jadinya. Gitu. Nah, karena dibalik-balik ya nggak ngaruh ibaratnya. Nah, sudah berarti 4 faktorial itu berarti hasilnya adalah 24 ya. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Nah, berarti pernyataan 2 benar di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan 3. Di sini dia minta konsonan saling berdampingan. Nah, berarti konsonannya ada H, M, D. Kita kunci di sini, sisa A, A. Nah, di sini kan ada 3 kotak, makanya jadinya 3 faktorial. Kemudian dibagi. Nah, ini ada huruf A-nya sama ya. Ibaratnya kotak yang dalamnya itu sama. Nah, berarti 2 faktorial. Kemudian, nah ini HMD kan bisa kita acak ya. Berarti kan jadi 3 faktorial. Karena nggak ada huruf yang sama, berarti nggak usah dibagi. Nah, sudah tinggal dihitung. Berarti jadinya, ini kan 3 faktorial itu 6. 3 faktorial 6 juga, bagi 2. 6 bagi 2 itu 3, berarti 18. Nah, berarti pernyataan 3 salah ya. Oke, nah kita lanjut ke pernyataan 4. Pernyataan 4, huruf pertamanya adalah A. Berarti huruf A ya, awal. Ibaratnya ini dikunci nih. Berarti sisanya itu ada H, M, A, D. Kayak gitu. Jadi A-nya harus di depan. Nah, sekarang kita acak-acak nih HMAD ini. Nah, ini kan nggak ada huruf yang sama nih. Berarti kan 4 faktorial aja ya. Nggak usah dibagi-bagi. 4 faktorial tuh sama aja dengan 24. Nah, berarti pernyataan 4 benar. Gitu. Nah, sehingga jawaban yang benar tuh ada 2. Nah, sudah selesai. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 masih soal PK. Di sini ada dikasih AC sama dengan AB ya. Oke. Maka hasil X plus Y dikurang setengah Z. Nah, kalau kita lihat karena dia sama kaki nih, kan di sini 75, berarti sini pasti 75 juga ya kakinya ya, karena sama nih. Berarti sini 75. Nah, otomatis Z bisa ya kita cari ya. Berarti Z sama dengan 180 kurang 75. Pakai garis berpelurus ya. Berarti itu jadinya 105 derajat. Nah, kemudian, di sini ada X dan Y. Wah, bisa nggak ya dicari X ataupun Y di sini? Nah, jadi untuk nyari X dan Y, nah ini bisa langsung sekaligus X, Y-nya digabung ya. Kan kita tahu ya, X tambah Y tambah Z itu kan 180 karena dia segitiga ya. Nah, Z-nya kan sudah tahu Z-nya tadi yaitu 105 ya. Nah, artinya buat nyari X tambah Y yaitu tinggal kurangin 180 kurang 105. Nah, berarti X tambah Y itu jadinya 75. Nah, kemudian, langsung kita cari nih yang diminta di soal ya. Di soal kan dia nyari X tambah Y kurang setengah Z. Nah, X tambah Y-nya sudah ketemu, yaitu 75 ya. Berarti 75 dikurang setengah kali Z. Z-nya kan adalah 105 di sini. Nah, sehingga di sini, jadi bisa kita tulis 75 dikurang 105 bagi 2 itu 52,5. Nah, berarti jadinya 22,5. Nah, sudah, jadi jawabannya adalah A. Nah, sudah seperti itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 di sini ada tentang mutlak ya di sini ya. Nah, jadi buat menyelesaikan ini, nah ini kan kalau aku tulis di sini ada
X kuadrat dikurang 4 mutlak X dikurang 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini, ini kan belum sinkron nih. Di sini X-nya mutlak, di sini bukan. Nah, sebenarnya ini bisa diubah ke bentuk mutlak ya. Karena kan ketika ada, misal nih, misal aja ya, contoh. Ketika aku punya min 2, nah misalkan X-nya min 2 ya. Nah, misalkan X sama dengan min 2. Nah, berarti kan X kuadratnya positif 4. Nah, begitu juga misalkan X-nya sama dengan positif 2, kan tetap 4 juga. Nah, maka dari itu, makanya bisa nih kita tulis jadinya, berarti mutlak X, dipangkatin dengan 2 di sini. Nah, karena kan entah dia negatif atau positif sama ya, makanya nggak ngaruh. Makanya boleh diubah kayak gini. Kemudian, dikurang 4 mutlak X dikurang 12 kurang dari 0 di sini. Nah, kemudian langsung kita faktorkan ya. Berarti sini mutlak X. Kemudian ini juga mutlak X. Nah, kurang dari 0. Nah, berarti ini tinggal pemfaktoran. Berarti yang hasil perkaliannya 12 itu 6 sama 2 ya. Kemudian yang min 6 ini plus 2. Nah, berarti di sini mutlak X sama dengan 6. Kalau ini berarti mutlak X sama dengan min 2. Nah, tapi di sini dia nggak memenuhi ya. Karena kan mutlak nggak mungkin negatif. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi cuma yang ini. Nah, kemudian karena simbolnya kurang dari ya. Simbolnya kurang dari berarti bisa kita tulis jadinya mutlak X kurang dari 6. Nah, berarti pakai pertidaksamaan mutlak berarti min 6 kurang dari X kurang dari 6. Nah, kan sesuai nih dengan yang ini ya. Maka dari itu berarti M-nya min 6, N-nya 6. Artinya M kali N sama dengan min 36 gitu. Sudah, jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7 ini sudah soal PM ya. Nah, di soal PM ini, di sini ada dikasih 2 komponen ya. Nah, jadi ibaratnya di sini ada kantin sekolah, katanya ada paket makan siang ya. Setiap paket ada 2 jenis komponen, yaitu wajib sama tambahan. Nah, kalau wajib itu setiap kategori itu dipilih 1. Nah, berarti ini konsep apa nih? Kalau setiap kategori itu dipilih 1. Nah, ini masuk konsep pakai aturan perkalian ya. Nah, pakai aturan perkalian di sini. Nah, kemudian berarti kalau pakai aturan perkalian ya, ibaratnya kalau aku tulis di sini untuk wajib. Karena kan dia nanya banyak cara ya. Kalau banyak cara itu pasti arahnya ke kombinatorika ya atau aturan pencacahan. Nah, kita ke wajib dulu. Nah, untuk nyari banyak caranya. Nah, di sini berarti makanan pokok kan ada 3. Berarti sini 3 ya. Kemudian untuk lauk kan ada 4 lauknya, berarti kali 4. Kemudian sayuran ada 3, minuman ada 3. Nah, ini nanti aja kita hitungnya ya. Nah, itu untuk wajib. Kemudian kita lanjut ke komponen tambahan. Komponen tambahan itu ada 2 jenis komponen tambahan, kerupuk sama pisang goreng. Nah, tapi ini boleh dipilih atau tidak ya sama siswa. Nah, berarti untuk komponen yang tambahan, nah berarti kan bisa jadi dia memilih kerupuk doang, bisa jadi dia memilih pisang goreng doang, bisa jadi dia memilih kerupuk dan pisang goreng, bisa juga dia nggak memilih. Nah, berarti kan sini totalnya ada 4 di sini ya. Nah, sehingga berarti totalnya, tinggal dikalikan ya, karena dia masih nyambung ya kejadiannya. Makanya jadinya untuk wajib kan tuh 3 kali 4 kali 3 kali 3, kemudian tambahannya ada 4 di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau aku tandain ya, ini wajib, yang ini tambahan. Nah, sehingga hasilnya adalah, ini bisa pakai trik seperti ini ya. Ini kepake banget tips seperti ini. Nah, jadi kalikan aja satuannya. Misal nih, yang pertama aku kalikan si 3-nya ya. 3 kali 3 9, kali 3 27. Berarti 27 dikali, kemudian tersisa ada 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kan 16. Nah, ini kan satuannya kalau 7 kali 6 berarti kan satuannya 2 ya. Nah, berarti kita lihat di pilihan, oh ternyata yang ujungnya 2 cuma A. Ya udah berarti jawabannya A. Nah, gitu. Itu pasti kepake ya untuk soal PM biasanya. Nah, jadi biasakan hitung satuan dulu gitu. Sambil dicek di pilihan. Sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, nomor 8 sama konsepnya, tapi di sini ada aturan. Nah, jika memilih uduk,
maka nggak boleh memilih tahu tempe ya. Nah, ibaratnya, nah misal aku bikin di sini ada 5 slot deh ya. Nah, jadi ibaratnya di sini untuk makanan pokok, di sini lauk, sayuran, minuman, sama tambahan. Nah, tadi kan kalau dia memilih nasi uduk, nah kita anggap misalkan makanan pokoknya itu si uduk ya. Nah, berarti kan dia nggak boleh milih lauknya tahu tempe. Berarti kan bisa ayam goreng, bisa ikan, bisa telur, sama tahu tempe ya, tatem. Nah, tahu tempe. Nah, jadi dia bisa milih tahu tempe. Tapi tahu tempe tadi nggak boleh ya, maaf. Jadi dia nggak boleh milih tahu tempe. Nah, berarti nih sisa 3 aja ya, karena tahu tempe nggak boleh kalau dia milih uduk. Nah, tapi bisa jadi, nah dia milih makanan pokok yang lain. Makanya dipisah jadi 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan kedua dia memilih yang bukan uduk jadinya. Berarti di sini bisa nasi putih, bisa merah. Nah, seperti itu. Nah, otomatis lauknya bebas jadinya, boleh ayam, boleh ikan, boleh telur, boleh juga tahu tempe di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tinggal isi aja semua kemungkinan. Ini kan satu kemungkinan, ini 3. Sayurnya itu ada 3, minumannya ada 3, tambahnya tadi ada 4 ya. Nah, begitu juga untuk yang ini. Berarti ini ada 2, 4, tadi ini 3, 3, 4. Nah, tinggal dikali. Ini berarti 3 kali 3 9 kali 3 27. Berarti ini jadi 27 dikali 4. Nah, ini karena pilgannya lumayan beragam ya pilgannya ya. Nah, makanya boleh kita hitung satuannya aja ya. Berarti ini 8. Nah, kalau ini berarti 2 kali 4, 8 kali 3, 24. Kemudian di sini ada 3 kali 4 tuh 12. Nah, berarti kalau dikali ujungnya 8 ya. Nah, artinya kalau dijumlahin, sini ada 8, 8 berarti ujungnya pasti 16. Nah, 6 ya satuannya. Nah, bla 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 6. Nah, ternyata di pilgan cuma D doang. Nah, sudah. Jadi jawabannya 396. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini materi peluang. Nah, dia nanya nih, berapa peluang siswa tersebut memilih nasi uduk dan jus jeruk. Nah, jadi sama kayak tadi ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini untuk makanan pokok, ini lauk, ini sayur, minuman, tambahan. Nah, tadi harus nasi uduk ya. Jadi ini harus uduk. Kemudian ini jus jeruk, minumannya jus jeruk. Nah, berarti satu ya. Karena kan cuma uduk sama jus jeruk. Lauknya ada 4 di sini. Sayurnya ada 3, tambahnya ada 4 tadi. Tinggal dikali, tapi karena dia nyari peluang nggak usah dikali ya. Kita pending aja. Ini ibaratnya sebagai NA-nya di sini. Nah, jadi NA-nya itu 1 kali 4 kali 3 kali 1 kali 4. Nah, jadi kalau nyari peluang nanti aja dikalinya ya. Kali aja nanti bisa dicoret. Nah, kemudian untuk semestanya. Nah, semestanya itu yang tanpa syarat tadi. Nah, makanan pokok kan ada 3. Berarti 3 kali 4 kali 3. Minumannya ada 3 juga. Tambahnya ada 4. Nah, sekarang tinggal dibikin peluangnya ya. Berarti peluangnya 1 kali 4 kali 3 kali 1 kali 4. Satunya nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Ini 3 kali 4 kali 3 kali 3 kali 4. Nah, tinggal main coret di sini. 4, 4, 3, 3, 4, 4. Nah, berarti kita peroleh jadinya 1/9. Sudah, jadi jawabannya adalah gampang ya. Oke, nah ini soal terakhir. Nah, di sini diketahui bahwa siswa milih nasi uduk sebagai makanan pokoknya. Nah, jadi dia milih nasi uduk. Nah, berapakah peluang siswa memilih nasi uduk juga menyertakan pisang goreng? Nah, jadi di sini ada kalimat ini ya. Berapakah peluang dari siswa yang memilih nasi uduk? Nah, jadi ini kaitannya peluang bersyarat ya. Jadi ibaratnya semestanya jadinya yang memilih nasi uduk jadinya. Nah, jadi semestanya ini untuk yang uduk. Nah, berarti ibaratnya kan kalau dia memilih nasi uduk, nah berarti kan makanan pokoknya 1, lauknya ada 4, sayurnya ada 3, minumannya ada 3, tambahnya ada 4. Oke, nah itu NS-nya. Nah, untuk NA-nya, nah sesuaikan dengan yang diminta di soal. Di soal kan dia minta nih, peluang dari siswa yang memilih nasi uduk juga menyertakan pisang goreng. Nah, berarti kalau dia memilih pisang goreng, nah bisa jadi dia memilih pisang goreng aja ya. Nah, ibaratnya untuk tambahannya ya. Ini kalau aku tulis ya.
Nah, untuk yang tambahan, yang menu tambahan, komponen tambahan ini ya. Nah, berarti kan bisa jadi dia memilih pisang goreng. Nah, bisa jadi juga dia memilih pisang goreng dan kerupuk. Yang penting ada pisang gorengnya. Oh, ternyata nih ada 2 ya. Nah, sehingga kita peroleh NA-nya adalah 2 di sini. Nah, kemudian ini untuk si tambahan ya. Nah, jadi 2 itu sebagai tambahannya. Nah, jadi kalau aku tulis di sini tetap nih uduk kan 1, ini 4, 3, 3. Nah, 2-nya kita tulis di sini. Nah, gitu. Jadi ini ibaratnya makanan pokok, di sini tuh lauk, sayuran, minuman, sama tambahan. Nah, gitu. Tadi harus uduk ya, makanya di sini harus 1 ya. Gitu. Nah, kemudian tinggal dibikin peluangnya. Nah, berarti peluangnya itu adalah NA-nya ada 1 kali 4 kali 3 kali 3 kali 2. NS-nya itu ada 1 kali 4 kali 3 kali 3 kali 4. Nah, tinggal coret, banyak banget coretnya. Set, set. Berarti sisa 2/4, 2/4 sama aja dengan 1/2. Sudah. Jadi jawabannya C. Seperti itu. Nah, selesai. Jeng jeng. Gampang ya. Oke, nah mungkin sampai sini dulu. Semoga berfaedah, semoga membantu. Nah, tadi yang untuk PM tadi kepake banget ya. Wajib banget menggunakan tips kayak tadi. Jadi coba dulu hitung satuannya biar nggak makan waktu lama ya. Nah, tapi kayaknya pasti kebantu juga ya di kalkulator yang di PM karena sudah ada kalkulator ya. Jadi misalkan mau ngitung pakai kalkulator silahkan. Tapi kalau mau pakai satuan aja itu malah bagus lagi ya gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Semoga berfaedah dan bye-bye.